Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Dinda Eliza, lalu Muhammad Rizal, Della Vodka Pardosi, dan Nur Apriliani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Cloud Computing menggunakan Office 365. Jadi langsung saja di slide pertama ini kita akan membahas sedikit sejarah dari Microsoft Office 365. Jadi, Microsoft 365 adalah produk layanan berlangganan yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai bagian dari lini produk Microsoft Office. Microsoft pertama kali mengumumkan Office 365 pada bulan Oktober 2010. Dimulai dengan beta pribadi dengan berbagai organisasi, menuju beta publik pada bulan April 2010 dan mencapai ketersediaan umum pada tanggal 28 Juni 2011. Demi menghadapi meningkatnya kompetisi dari Google, layanan Google Apps, Microsoft merancang platform Office 365 untuk menyatukan layanan online yang ada seperti Business Productivity Online Suite menjadi layanan cloud yang selalu up to date setiap saatnya. Dengan menggabungkan Exchange Server atau untuk email, SharePoint untuk jejaring sosial internet, kolaborasi, dan web public suite, dan Linux untuk komunikasi VoIP dan konferensi. Rencana awalnya diluncurkan untuk usaha kecil dan perusahaan saja. Rencana bisnis kecil yang ditawarkan Exchange email, SharePoint online, Linux online, web hosting melalui SharePoint, dan aplikasi web Office. Microsoft juga menambahkan lisensi per pengguna untuk perangkat lunak Office 2010, Professional Plus, dan dukungan telepon penuh. Setelah peluncuran layanan pelangganan, Business Productivity Online Suite diberi waktu 12 bulan untuk melakukan imigrasi mereka dari BPOS ke platform Office 365. Jadi, sekian sejarah singkat tentang Office 365 ini. Selanjutnya adalah definisi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Apriliani. Kepada Nur Apriliani, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Office 365. Microsoft 365 adalah produk layanan berlangganan yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai bagian dari lini produk Microsoft Office. Secara umum, fasilitas Microsoft 365 terdiri dari perangkat lunak Microsoft Office serta perangkat lunak berbasis komputasi awan sebagai produk layanan untuk lingkungan bisnis. Setelah beta base yang dimulai pada Oktober 2010, Microsoft meluncurkan Office 365 pada 28 Juni 2011 sebagai pengganti Microsoft Business Productivity Online Suite atau yang disebut BPOS, yang awalnya ditujukan untuk pengguna korporat. Kemudian, Microsoft mengekspansi Office 365 untuk berbagai jenis bisnis dan untuk konsumen umum. Pada 21 April 2020, Office 365 berganti nama menjadi Microsoft 365 yang menekankan fitur produktivitas dan layanan di luar paket perangkat lunak inti Microsoft Office. Merek Office 365 tetap digunakan untuk paket yang ditujukan untuk pasar perusahaan. Dan mengenai fitur dari Office 365 ini akan dilanjutkan oleh Della Vodka. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan fitur Office 365. Outlook adalah layanan email, manajemen tugas, aplikasi kalender, dan manajemen kontak yang disertakan dengan bisnis dan perusahaan langganan Office 365. Outlook terbagi menjadi Outlook Email, Outlook Calendar, Outlook People, dan Outlook Text. Office 365 memiliki fitur akses ke versi terbaru dari aplikasi desktop Office untuk Windows atau Office 2019 dan OS X
atau Office for Mac 2019 untuk periode berlangganan. Dalam kasus Office 365 di Windows, ia diinstal menggunakan sistem Click to Run yang memungkinkan pengguna untuk mulai menggunakan aplikasi secara instan ketika file diunduh di latar belakang. Office 365 menyertakan beberapa aplikasi produktivitas yang dirancang untuk kebutuhan kolaborasi di tingkat organisasi, departemen, dan tim. Saat ini, daftar alat kolaborasi termasuk OneDrive for Business, Baiklah teman-teman, di sini saya akan mensimulasikan Office 365. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk ke website Office 365 dengan ketik office.com. Selanjutnya kita enter. Nah, karena saya telah memiliki akun, jadi Office 365-nya langsung masuk ke akun saya. Nah, beginilah tampilan Office 365. Nah, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya, pada Office 365 memiliki beberapa tools seperti Outlook, Word, PowerPoint, OneDrive, Excel, dan Teams. Pertama kita bahas untuk tools Outlook-nya. Nah teman-teman, tools Outlook di sini pada Office 365 sama seperti pada Gmail. Di sini kita bisa bertukar pesan, mengirim pesan sesama pengguna Office 365 yang telah memiliki account Office 365. Di sini kita juga bisa mengirim file untuk teman-teman atau sesama pengguna Office 365. Nah, selanjutnya kita masuk tools Word. Nah, untuk tools Word pada Office 365 sama seperti Office yang lainnya seperti Office 2013, Office 2012, dan Office 2019. Di sini kita bisa membuat dokumen. Nah, setelah dokumen kita jadi, kita bisa mengirimkan dokumen yang telah kita buat kepada teman kita dengan cara mengklik bagikan. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk kelola aksesnya. Jadi untuk aksesnya itu untuk siapa saja, misalnya yang memiliki link yang kita bagikan, maka teman kita itu bisa melihat dokumen yang telah kita buat. Di sini kita juga bisa untuk pengaturan izin dokumennya, seperti untuk pengaksesan agar teman kita yang memiliki link tersebut itu bisa mengedit dokumen yang telah kita buat. Kalau kita mau bagikan untuk dokumen yang telah kita buat, kita tinggal salin tautan. Selanjutnya untuk tautan ini kita kirim ke teman kita yang ingin kita kasih dokumennya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke PowerPoint. Nah, pada PowerPoint Office 365 ini memiliki fitur terbaru ya teman-teman. Jadi pada Office 365 ini dia memiliki satu kelebihan, yaitu dia memiliki transisi morph. Nah, transisi morph ini hanya terdapat pada Office terbaru seperti Office 2019. Jadi transisi
Morph ini tidak terdapat pada Office sebelumnya seperti Office 2013, 2010. Ini untuk transisi Morph ini hanya terdapat pada Office 365 dan Office 2019. Sama seperti Word tadi, di sini kita bisa membagikan PowerPoint yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Nah, untuk di Excel ini sama saja dengan Office sebelumnya. Di sini pada Excel Office 365 kita bisa membuat seperti laporan penjualan, laporan stok. Nah, sama seperti untuk Word dan PowerPoint tadi, di sini kita juga bisa membagikan dokumen yang telah kita buat dengan klik salin tautan. Setelah itu kita salin dan kita kirim ke teman yang ingin kita bagikan. Selanjutnya kita ke OneDrive. Nah, OneDrive di sini merupakan tempat penyimpanan dokumen yang telah kita buat, seperti kita membuat dokumen Word tadi, maka akan tersimpan pada di sini. Nah, untuk mengakses dokumen-dokumen ini diperlukan akun Office 365 tadi. Di sini juga terdapat file Excel yang telah kita buat, terus file PowerPoint, maka akan tersimpan di sini semuanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya kita sampai di ujung presentasi. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyebutan kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.